Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu Muhammad Ilyas Mahbubila absen 26, Muhammad Hilmi Suadi absen 27, Muhammad Indra Maulana absen 28, Muhammad Lutfi Kurniawan absen 29, dan saya sendiri Mutiara Triindah Alfian absen 30. Kami dari kelas 12 AKL 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pencatatan Jurnal Investasi Satuan Kerja. Namun, sebelum kami membahas satu persatu studi kasus, saya akan menjelaskan secara singkat tentang investasi. Investasi satuan kerja adalah kegiatan pemerintah menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Bentuk dari investasi sendiri ada dua macam, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Lalu, dalam investasi ini ternyata terdapat metode penilaiannya, yaitu ada metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, di mana pada masing-masing metode penilaian ini mempunyai ketentuan tersendiri. Nah, langsung saja kami akan bahas satu persatu tentang hasil diskusi kelompok 6. Yang pertama ada tentang pencatatan pengakuan investasi. Studi kasusnya adalah pada tanggal 21 Mei 2020, pemerintah daerah menginvestasi dananya di salah satu perusahaan daerah sebesar 75 juta rupiah. Buatlah jurnal atas transaksi investasi di PPKD tersebut. Jawabannya, maka kita membuat dua jurnal, yaitu ada laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, di mana kedua jurnal ini menggunakan akun yang berbeda. Namun, kedua jurnal ini terdiri dari kolom tanggal, uraian, debit, dan kredit. Yang pertama kita posting tanggal 21 Mei di laporan operasional. Uraiannya kita menggunakan akun investasi di sebelah debit sebesar 75 juta rupiah, kas di kas daerah di sebelah kredit sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya kita buat yang laporan realisasi anggaran. Tanggalnya masih sama, 21 Mei 2020, dengan menggunakan akun atau uraian pengeluaran pembiayaan investasi di sebelah debit sebesar 75 juta rupiah dan estimasi perubahan SAL di sebelah kredit sebesar 75 juta rupiah. Nah, SAL ini singkatan dari saldo anggaran lebih. Selanjutnya, poin kedua, yaitu tentang pencatatan pengakuan hasil investasi. Studi kasusnya yaitu pada tanggal 23 Mei 2020, pemerintah daerah Kabupaten Jember menginvestasikan dananya di salah satu perusahaan daerah, yaitu pada perusahaan PT Aldebaran Alfahri, sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan daerah PT Aldebaran Alfahri mengumumkan laba sebesar 25 juta rupiah. Dengan asumsi kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Jember di perusahaan daerah PT Aldebaran Alfahri adalah 50%. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya. Langsung saja kita jawab. Sama seperti tadi, kita membuat
laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Namun, kita buat sesuai dengan aktivitasnya. Yang pertama, kita menggunakan metode tas. Langsung kita jurnal atas aktivitas pengumuman laba di PPKD. Tanggal 31 Desember 2020. Uraiannya, investasi di perusahaan daerah sebesar Rp12.500.000 di sebelah debit. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp12.500.000. Di sisi kredit, perhitungannya 12.500.000 ini diperoleh dari perhitungan besar laba, yaitu Rp25 juta dikali asumsi kepemilikannya, yaitu sebesar 50%, sehingga menghasilkan nominal Rp12.500.000. Oke, lanjut. Kita tidak menjurnal laporan realisasi anggaran. Dan aktivitas kedua dari metode ekuitas ini yaitu menggunakan aktivitas pembagian laba di PPKD. Laporan operasionalnya tetap tanggal 31 Desember. Uraiannya, kas di kas daerah di sebelah debit sebesar Rp12.500.000, investasi di sebelah kredit sebesar Rp12.500.000, dan perhitungannya sama seperti yang tadi. Namun di sini berbeda dalam segi penggunaan akunnya. Yang selanjutnya, laporan realisasi anggaran. Tanggalnya masih sama, yaitu 31 Desember 2020. Dengan menggunakan akun estimasi perubahan SAL di sebelah debit Rp12.500.000, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar Rp12.500.000. Jawaban yang kedua, yaitu menjurnal dengan menggunakan metode biaya. Yang pertama, ada aktivitas pengumuman laba di PPKD. Laporan operasionalnya, yaitu dengan menggunakan tanggal yang sama, 31 Desember 2020. Uraiannya, piutang lainnya di sebelah debit sebesar Rp12.500.000. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, laporan operasional di sebelah kredit sebesar Rp12.500.000. Sama seperti tadi, laporan realisasi anggarannya tidak dijurnal pada aktivitas pengumuman laba di PPKD ini. Selanjutnya ada aktivitas pembagian laba di PPKD. Laporan operasionalnya, uraian kas di kas daerah sebelah debit sebesar Rp12.500.000 dan di sebelah kredit piutang lainnya sebesar Rp12.500.000. Perhitungannya tetap sama, laba dikali asumsi kepemilikan. Selanjutnya ada laporan realisasi anggaran. Akun yang digunakan, estimasi perubahan SAL di sebelah debit sebesar Rp12.500.000, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar Rp12.500.000 di sebelah kredit. Kesimpulan dari poin kedua ini adalah berbedanya akun yang digunakan tidak hanya tergantung dari transaksinya atau berbedanya transaksi yang terjadi, melainkan juga dapat dilihat dengan menggunakan metode apa yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Terima kasih.
kasih. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Suhadi dari kelas 12 akuntansi 2. Pencatatan investasi jangka pendek SK3A. Pada tanggal 2 Desember 2020, pemerintah daerah Jember menjual investasi sebesar 80 juta. Nilai buku investasi sebesar Rp83.650.000. Defisit penjualan aset. Nilai buku investasi dikurangi harga pasar investasi. Rp83.650.000 dikurangi 80 juta sama dengan Rp3.650.000. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut di PPKD. Laporan operasional tanggal 2 Desember 2020. Uraian kas di kas daerah. Debit 80 juta. Defisit pelepasan aset. Debit Rp3.650.000. Investasi kredit Rp83.650.000. Laporan realisasi anggaran tanggal 2 Desember 2020. Uraian estimasi perubahan SAL. Debit 80 juta. Penerimaan pembiayaan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan LRA. Kredit 80 juta. B. Pada tanggal 17 Desember 2020, pemerintah daerah Dua Raka memutuskan untuk menginvestasikan uang sebesar 650 juta di Bank Mandiri dalam bentuk deposito berjangka 3 bulan. Bunga deposito yang diberikan sebesar 12% per tahun. Pada tanggal 17 Maret 2021 jatuh tempo, pemerintah mencairkan deposito berjangka tersebut. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Jurnal finansial tanggal 17 Desember 2020. Akun investasi jangka pendek deposito. Debit 650 juta. Kas di kas daerah. Kredit 650 juta. Perolehan investasi jangka pendek tanggal 17 Maret 2021. Akun kas di kas daerah. Debit 19.500.000. Lain-lain PAD sah yang sah LRA. Kredit 19.500.000. Pendapatan bunga deposito 3/12 kali 12% kali 650 juta. Tanggal 17 Maret 2021. Akun kas di kas daerah. Debit 650 juta. Investasi jangka pendek deposito kredit 650 juta. Pencairan deposito. Jurnal pelaksanaan anggaran tanggal 17 Desember 2020. Akun pengeluaran pembiayaan investasi jangka pendek deposito. Debit 650 juta. Perubahan SAL. Kredit 650 juta. Peroleh investasi jangka pendek tanggal 17 Maret 2021. Akun perubahan SAL 19 juta. Debit 19.500.000. Lain-lain PDA yang sah LRA. Kredit 19.500.000. Pendapatan bunga deposito 3/12 kali 12% kali 650 juta. Tanggal 17 Maret 2021. Akun kas di kas daerah. Debit 650 juta. Penerimaan pembiayaan investasi jangka pendek deposito. Kredit 650 juta. Pencairan deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6, Muhammad Lutfi Kurniawan, akan menjelaskan nomor 4. Pencatatan investasi jangka panjang. Pada tanggal 14 April 2021, pemerintah Kota Surabaya melakukan penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp8.200.000.000. Selain itu, Pemkot Surabaya juga memberikan pinjaman kepada perusahaan daerah sebesar Rp6.400.000.000 yang berjangka waktu 2 tahun. Buatlah jurnal atas transaksi tersebut di PPKD. Di jurnal pertama ada jurnal finansial tanggal 14 April 2021.
Akun piutang kepada BUMD masuk debit 8 miliar 200 juta rupiah. Piutang kepada perusahaan daerah masuk debit 6 miliar 400 juta rupiah. Di kas daerah masuk ke kredit 14 miliar 600 juta rupiah. Keterangan pernyataan modal di BUMD dan perusahaan daerah. Tabel kedua, jurnal pelaksanaan anggaran. Akun pengeluaran pembiayaan piutang BUMD masuk debit 8 miliar 200 juta rupiah. Pengeluaran pembiayaan piutang masuk ke debit 6 miliar 400 juta rupiah. Perubahan sal masuk ke kredit 14 miliar 600 juta rupiah. Keterangan pernyataan modal di BUMD dan perusahaan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indra Maulana, absen 28 dari kelompok 6, ingin mempresentasikan nomor 5, yaitu pencatatan investasi berupa kepemilikan saham. Di kasus 5, pada awal tahun 2020, pemerintah Kota Dua Raka memutuskan untuk melakukan investasi dalam saham di BUMD HK sebesar 7 miliar 800 juta rupiah dengan provinsi kepemilikan sebesar 10% dan BUMD Parta sebesar 10 miliar 500 juta rupiah dengan proporsi kepemilikan sebesar 75%. Akhir tahun 2020, BUMD HK memperoleh laba sebesar 3 miliar 500 juta rupiah dan membagikan dividen tunai sebesar 380 juta rupiah. BUMD Parta memperoleh laba sebesar 3 miliar 800 juta rupiah dan membagikan dividen tunai sebesar 3 miliar 500 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, perlu dilakukan identifikasi besarnya porsi kepemilikan dan metode pencatatan yang digunakan, yaitu sebagai berikut. A. Untuk BUMD HK, porsi kepemilikan 10%, investasi dinilai dengan metode biaya. Maka laba BUMD HK tidak mempengaruhi nilai investasi Pemkot Dua Raka. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai sebesar 38 juta rupiah diperoleh dari porsi kepemilikan investasi dikali dividen, yaitu 10% kali 380 juta, hasilnya 38 juta. B. Untuk BUMD Parta, porsi kepemilikan 75%, investasi dinilai dengan metode ekuitas, maka laba sebesar 3 miliar 800 juta rupiah diakui Pemkot Dua Raka sebagai penambahan nilai investasi sebesar proporsi kepemilikan. Penerimaan hasil investasi berupa dividen tunai sebesar 2 miliar 625 juta rupiah. Ya, berdasarkan data tersebut, berikut adalah bentuk pencatatan jurnal. Jawab. Jurnal finansial yang 1 Januari 2020. Akun atau deskripsi investasi BUMD HK masuk di debit sebesar 7 miliar 800 juta rupiah. Investasi BUMD Patra Jasa masuk di debit sebesar 10 juta 500 juta rupiah. Kas di daerah masuk di kredit sebesar 18 juta 300 juta rupiah. Keterangan penyertaan modal di BUMD tanggal 31 Desember 2020. Akun kas di kas daerah masuk di debit sebesar 38 juta rupiah.
Lain-lain pendapatan yang sah LO masuk di kredit sebesar 38 juta rupiah. Keterangan dividen tunai dari BUMD HK. Terus tanggal 31 Desember 2020, akun investasi BUMD Patra Jasa masuk di debit sebesar 20.625 juta rupiah. Pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan masuk di kredit sebesar Rp2.625.000. Keterangan penerimaan dividen BUMD Patra Jasa. Selanjutnya yaitu Jurnal Pelaksana Anggaran. Tanggal 1 Januari 2020, pengeluaran pembiayaan investasi pada BUMD HK masuk di debit sebesar Rp7.800.000. Pengeluaran pembiayaan investasi pada BUMD Patra Jasa masuk di debit sebesar Rp10.500.000. Perubahan sal masuk di kredit sebesar 18.300.000.000 rupiah. Keterangan pengeluaran pembiayaan investasi pada BUMD. Selanjutnya 31 Desember 2020, akun perubahan sal masuk di debit sebesar 38 juta rupiah. Lain-lain pendapatan yang sah LRA masuk di kredit sebesar 38 juta rupiah. Keterangan dividen tunai dari BUMD HK tanggal 31 Desember 2020 tidak ada jurnal. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas Mahbubila, absen 26 dari kelompok 6, ingin menjelaskan studi kasus nomor 6 pencatatan pelepasan investasi. Pada tanggal 15 Juni 2021, pemerintah Kota Jakarta menerima pelunasan pinjaman perusahaan daerah yang telah jatuh tempo sebesar 730 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan pelunasan pinjaman perusahaan daerah tersebut. Dari tabel jurnal finansial pada tanggal 15 Juni 2021, akun atau deskripsi di kas daerah masuk ke debit 730 juta rupiah, piutang BUMD masuk ke kredit 730 juta rupiah. Keterangan pelunasan pinjaman BUMD. Tabel jurnal pelaksanaan anggaran. Pada tanggal 15 Juni 2021, akun atau deskripsi perubahan sal masuk ke debit 730 juta rupiah. Penerimaan pembiayaan piutang BUMD masuk ke kredit 730 juta rupiah. Keterangan penerimaan pembiayaan investasi pada BUMD. Sekian dari saya. Nah, jadi begitulah hasil diskusi kelompok 6 yang sudah dipresentasikan oleh para anggota kelompok 6. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para anggota kelompok 6 yang sudah bersedia untuk melakukan presentasi, dan terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya, kesimpulan-kesimpulan yang kami peroleh dari materi pencatatan jurnal investasi satuan kerja adalah: yang pertama, berbedanya akun yang digunakan dalam membuat jurnal investasi satuan kerja itu tergantung dari transaksi yang terjadi. Dan selain itu juga dapat dilihat dari metode apakah yang digunakan dalam suatu perusahaan atau lembaga. Yang kedua, dalam metode penilaian investasi memiliki ketentuan pada masing-masing metodenya. Seperti pada metode biaya, proporsi kepemilikannya
harus di bawah 20%. Sedangkan untuk metode ekuitas, proporsi kepemilikannya harus di atas 20%. Yang ketiga, defisit penjualan aset adalah selisih antara nilai buku investasi dengan harga pasar investasi, atau perhitungan dari defisit penjualan aset adalah nilai buku investasi dikurangi harga pasar investasi. Namun, jika harga pasar investasinya ternyata lebih tinggi dari nilai buku investasinya, maka itu bukan dikatakan sebagai defisit lagi, melainkan disebut sebagai surplus. Jadi, pada laporan operasionalnya yang mulanya menggunakan akun defisit pelepasan aset, kita rubah menggunakan akun surplus pelepasan aset. Baiklah, sekian dari kelompok 6. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't talk anymore. We don't talk anymore.